Kita sampai di penghujung acara. Saya mau tanya dua akademisi, tapi sebelumnya Pak Amir mau menambahkan. Terima kasih Pak Karni. Jadi kejadian ini semua telah kita dengarkan ya. Saya kira perlu ada langkah pencegahan. Oleh karena itu saya ingin pesankan kepada seluruh aparat hukum di seluruh Indonesia, apakah di kepolisian, kejaksaan, ataupun KPK, jangan pernah melayani manakala kader, khususnya kader Partai Demokrat, ya, menakut-nakuti, mengancam, dan sebagainya. Tindak dengan tegas. Tidak ada pilihan. Dan saya juga sampaikan kepada para kader Demokrat, jangan saudara-saudara membiasakan diri melakukan pendekatan, menakut-nakuti polisi, menakut-nakuti jaksa dengan menggunakan atribut Partai Demokrat. Apa Pak Amir mensinyalir ada anggota-anggota Ya, atau ini kita lihat semua cerita ini tentu tidak terlepas daripada keadaan itu. Jadi bisa umpamanya dia sengketa perdata, dia bisa bawa ke polisi, kemudian dia laporkan itu sebagai pidana, dan kemudian si polisinya ini karena ketakutan, dia menganggap Demokrat ini partai besar dan dia bisa menentukan posisi dia dan sebagainya. Belum apa-apa sudah servis anggota Partai Oknum Demokrat yang ternyata berada pada posisi hukum yang salah. Baik. Ini harus dihindari. Baik, mudah-mudahan didengar oleh seluruh penegak hukum. Saya mau ke Pak Adrinov Caniago dulu. Ya, baliknya ke akademisi juga. Bagaimana? Kayaknya semua riset agak susah ini melihatnya dari akademisi itu kan melihat ya ada masalah apa di dalam sistem, ada masalah apa dengan perilaku orang-orang atau aktor-aktor di dalam sistem itu ya. Dan untuk itu kita perlu pembuktian beberapa hal terdasar. Apa yang salah dari reformasi kita? Ya, sistemnya masih pincang, sistemnya masih timpang. Ya, kalau kita lihat partai, ya sebetulnya partai ini sangat berkuasa. Kalau kita lihat DPR sangat berkuasa. Di mana letak berkuasanya? Ya, kewenangannya bukan hanya dalam menjalankan 3 fungsi itu, tapi juga punya kewenangan untuk menentukan siapa yang akan jadi komisi-komisi negara, bahkan ikut ya dengan pemerintah menentukan siapa yang akan jadi duta besar. Nah, kewenangan yang besar ini tidak atau belum diimbangi dengan kewajiban untuk bertanggung jawab, kewajiban untuk transparan, ya, kewajiban untuk ya tadi yang diceritakan itu soal pertanggungjawaban sebagai anggota dewan, sebagai lembaga, ke transparansi anggaran ya dalam pembahasan anggaran. Ini persoalan di dalam sini. Ini sebab besarnya ya. Nah, kemudian ya mungkin soal perilaku pantas tidak pantas ya. Ini kadang-kadang memang perlu pembuktian. Ya kita butuh pertama bukti hukum. Nah, ini orang politik, pengamat politik, kebijakan juga harus sabar menunggu bukti hukum yang sah gitu ya. Tetapi kalau itu sudah dilengkapi dengan pengakuan internal seperti tadi Pak Permadi ya. Kemudian kalau kita catat ya ini dasar-dasar lain kita untuk melakukan analisis. Ada ketidaklaziman, ada ketidaklogisan, ya. Nah itu sudah cukup bagi kita. Wah, kita ini menghadapi masalah. Saya lebih makro lagi karena akademisi Pak. Dulu zaman Orde Baru kita mengeluh karena terlalu berat kepada eksekutif. Ya. Apakah Bapak melihat sekarang ini kekuasaan itu terlalu bergeser ke legislatif? Sebenarnya prinsipnya tetap sama. Ya, dalam sistem politik harus ada pembagian kewenangan yang jelas. Satu pihak yang punya kekuasaan harus ada kewajiban untuk mempertanggungjawabkannya. Tidak ada kekuasaan tanpa tanggung jawab. Itu prinsip. Jadi kalau eksekutif punya kekuasaan besar dalam hidup, masalahnya adalah tidak ada kewajiban untuk bertanggung jawab secara wajar dan proporsional. Jadi check and balance-nya kurang. Betul. Salah satunya bentuknya adalah check and balances. Tetapi juga termasuk akuntabilitas terhadap masyarakat, terhadap publik, terhadap konstituen. Kita nggak punya, belum ada mekanisme itu. Ya, undang-undang kepartean maupun undang-undang suduk itu tidak. Secara hukum politik, ilmu politik tidak selayaknya kalau sistem pemilu yang kita ubah. Itu salah satu saja, ya. Ya, tidak hanya sistem pemilu perlu terus disempurnakan karena memang masih banyak. Saya punya usul sistem distrik.
dari zaman Pak Harto dulu usul ya, itu salah satu salah satu cara untuk mengurangi masalah-masalah yang sekarang muncul ya. Sistem pemilu bisa disempurnakan lagi supaya memperkuat atau keharusan untuk akuntabilitasnya itu gitu. Tetapi juga banyak sebenarnya sistem kepartian juga harus diubah. Sayangnya undang-undang kepartian yang sudah disahkan tidak banyak perubahan untuk memberikan ruang bagi masyarakat untuk memberikan akses kontrol gitu. Nah, baik Pak Adrianov, terima kasih dari politik, sekarang dari hukum. Ini sengaja kita terbangkan dari Medan sana. Beliau dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, ya. Sumut, ya. Sumatera Utara. Ya. Hari ini bicara di Koran Kompas. Ya. Malah lebih dramatis bagi saya. Bagaimana Bapak melihatnya yang Bapak ucapkan ke Kompas? Ya, yang jelas dalam pemahaman publik pada saat ini parpol memang oleh korupsi. Baik. Dan parpol itulah bagian dari masalah bangsa ini. Oleh karena itu tragedi bangsa ini makin sempurna ketika perilaku koruptif itu ada di eksekutif, ada di yudikatif, dan kemudian dilengkapi oleh legislatif. Bukankah kita dulu mengembangkan demokrasi melalui partai politik ini dan agar rakyat bisa berbicara? Ya, mestinya dalam pola idealnya memang seperti itu. Tapi kalau yang terlihat sekarang bahwa partai politik telah gagal melakukan artikulasi kepentingan konstituen, sehingga banyak kali kemudian kepentingan konstituen itu kemudian disalib oleh elit politik dan partai politik, sehingga kemudian kepentingan konstituen itu terabaikan oleh kepentingan partai, dan terbukti bahwa dalam banyak kasus perilaku koruptif itu kemudian di backup habis, di backing habis oleh partai politik untuk kemudian bisa menyelamatkan kader-kader mereka yang bermain api dalam kaitan kasus korupsi. Saya bisa menerima argumen tadi itu, tapi yang ingin saya tanyakan, apakah reformasi sudah gagal menurut Pak Wajidi? Mendekati kegagalan. Karena memang dari sisi eksekutif, legislatif, yudikatif, ada mafia hukum, ada mafia politik, ada mafia anggaran, dan semakin lama itu semakin jelas mengabaikan kepentingan yang dulu mengusung reformasi, sehingga sebenarnya kita detik-detik terakhir menuju kegagalan reformasi itu. Jadi apa saran Bapak sebagai akademisi sekarang ini? Masih bisa diperbaiki atau perlu reformasi baru lagi? Harusnya bisa diperbaiki dengan niatan bahwa DPR, legislatif, eksekutif, dan yudikatif itu kembali memahami tentang fungsi-fungsinya, bahwa mereka harusnya kembali ke jalan yang benar.